Halo guys, welcome back to Nevertell. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan juga like video kami jika kalian menyukainya. Pada kesempatan kali ini, sesuai judul, kita akan membahas mengenai 5 masterpiece mengguna buah setan. Tetapi sebelum kita mulai, perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa masterpiece yang dimaksud adalah bukan tentang seberapa besar kekuatan murni dari buah setan itu sendiri, tetapi melainkan kecerdasan dari penggunaan buah setan itu sendiri dalam memanfaatkan buah setan yang dimiliki sehingga menjadi kekuatan yang besar. Dalam dunia One Piece, diceritakan bahwa buah setan dapat memberikan satu kemampuan khusus, dan di dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan buah setan. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, setiap orang hanya bisa memiliki satu kekuatan dari buah iblis. Dengan cara memakannya, apabila dia memakan lebih dari satu buah iblis, maka tubuhnya akan meledak. Yang kedua, adalah seseorang yang telah memakan buah iblis. Tubuhnya akan ditolak lautan. Dalam hal ini tubuhnya akan melemah jika terkena air laut. Akibatnya seorang pengguna buah iblis tidak akan bisa berenang di lautan. Sungguh ironis. Dimana alur cerita dunia One Piece adalah tentang banyak laut yang pergi mengarungi dunia yang dipenuhi lautan untuk menemukan harta karun legenda bernama One Piece. Tetapi apabila memakan buah setan membuatnya tidak berdaya di laut. Jika memperhatikan alur cerita One Piece, saat ini banyak yang bermunculan karakter hebat yang memiliki buah iblis dengan kekuatan yang luar biasa, seperti Enel dengan buah Goro Goro no Mi, Shirohige dengan buah Gura Gura no Mi, Akainu dengan buah Magu Magu no Mi, serta masih banyak yang lainnya. Selain itu, bermunculan pula buah iblis yang dimanfaatkan secara maksimal oleh penggunanya. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas dan kita bedah proses dari memanfaatkan buah iblis tersebut. Baiklah, berikut 5 masterpiece pengguna buah setan versi Nevertell. Oh ya, sebelum mulai, urutan ini tidak menandakan kekuatan masing-masing karakter ya. Hanya saja biar urut. Oke, yang pertama ada Doflamingo. Doflamingo adalah kapten dari bajak laut Don Quixote yang bermarkas di sebuah pulau bernama Dressrosa. Dan Doflamingo menjadi raja di sana dengan merebut kekuasaan dari raja sebelumnya. Doflamingo juga bekerja untuk Yonkou Kaido sebagai penyedia buah iblis Mile, serta mendapat julukan Joker. Di samping itu, Doflamingo juga menjadi broker dunia bawah dalam bisnis senjata ilegal. Untuk masalah kekuatan, Doflamingo sendiri makan buah Itonomi. Buah iblis ini bertipe Paramecia yang memberikan kemampuan penggunanya untuk membuat dan memanipulasi benang. Adapun dalam cerita ditunjukkan bagaimana Doflamingo benar-benar menguasai sepenuhnya dari buah setan tersebut. Ada beberapa momen yang bisa dijadikan bukti bahwa Doflamingo adalah seorang masterpiece pengguna buah setan. Yang pertama, floating. Doflamingo menggunakan benangnya untuk dikaitkan ke awan atau bangunan yang tinggi sehingga dia bisa memijakkan kakinya di atas benangnya. Dengan kemampuan seperti ini, dia seolah-olah bisa terlihat terbang di lautan. Akan tetapi kelemahannya dari teknik ini adalah jika di langit tidak ada banyak kumpulan awan. Yang kedua, Puppet Master. Teknik yang digunakan untuk mengendalikan orang. Untuk teknik ini tentunya kita sangat familiar, seperti permainan wayang golek yang masih menggunakan tali di atasnya, di mana sang dalang memainkan wayang dengan menggerakkan jarinya. Entah satir apa yang ingin ditampilkan oleh Oda Sensei. Tapi terlepas dari hal ini, Doflamingo dengan kekuatan fisik yang kuat, dia bisa mencengkeram orang dan menjadikannya boneka dan mengendalikannya. Selain dapat mengendalikan orang lain, Doflamingo juga dapat membuat salinan dirinya sendiri dengan sempurna dari kemampuan benangnya tersebut. Tentunya ini menjadi teknik yang sangat unik karena benangnya seperti yang kita tahu sangatlah kuat. Yang ketiga, self-healing. Ketika Luffy berhasil melesatkan Red Hulk miliknya, Doflamingo mendapatkan luka yang cukup serius di organ bagian dalam tubuhnya. Dengan cerdasnya, dia menempatkan benangnya untuk mengurus organ dalam miliknya tersebut. Selagi dia bertarung, dia juga mengobati luka yang ada pada tubuhnya. Sebuah teknik yang sangat diperlukan dalam sebuah pertarungan yang berat tentunya. Yang keempat, Birdcage. Momen besar dan elegan terus ditampilkan oleh Oda Sensei di Arc Dressrosa. Melalui Doflamingo, kali ini dengan munculnya teknik Birdcage atau sangkar burung, Doflamingo menampilkan kekuatan dengan skala yang sangat besar di mana dia membuat sebuah sangkar burung berukuran satu pulau untuk mencegah siapapun lari dari Dressrosa dan menutupi apa yang terjadi sesungguhnya. Sangkar ini tidak bisa dengan mudah dihancurkan dan bergerak menyempit dan melukai siapa saja yang menyentuhnya dan menghancurkan apa saja yang di depannya. Sungguh mengenaskan. Yang kelima, awakening. Awakening adalah istilah di mana buah setan mengalami kebangkitan. Dalam hal ini, Doflamingo mampu memanipulasi lingkungan di sekitarnya, baik itu tanah atau bangunan, menjadi benang dan mengendalikannya. Sontak Luffy pun kaget melihat hal ini. Dia mengungkapkan bahwa kemampuan ini tidak seperti Paramecia seharusnya, tentu saja dalam pemahaman Luffy sendiri ya.
Untuk yang kedua ada Katakuri. Katakuri merupakan salah satu dari 3 komandan manis dalam struktur bajak laut Big Mom. Kedudukannya sangat tinggi dan merupakan anak langsung dari Big Mom itu sendiri. Katakuri merupakan pemakan buah setan tipe paramecia spesial, yaitu buah Mochi Mochi no Mi, di mana dia dapat membuat dan mengontrol mochi serta mengubah tubuhnya menjadi mochi sesuka hati. Dalam arc Whole Cake Island, Katakuri menunjukkan kejeniusannya dalam mengontrol kemampuan buah setannya. Berikut adalah penjelasan yang mendukung kenapa Katakuri menjadi seorang masterpiece pengguna buah setan. Yang pertama, Infinite Dodge. Dengan memanfaatkan kemampuan Haki Ken Bunsoku yang digabungkan dengan kemampuan buah setannya, dia dapat menghilangkan bagian tubuhnya tepat di mana serangan akan mendarat, sehingga terlihat seperti serangan hanya melewati tubuhnya, yang membuatnya terlihat seperti pengguna buah setan tipe Logia. Hal ini akan membingungkan musuhnya, meskipun musuhnya telah menggunakan haki. Tentunya teknik Infinite Dodge ini membutuhkan kecepatan respon yang sangat tinggi. Yang kedua, Creativity. Beberapa adegan dalam arc Whole Cake Island, Katakuri sangat kreatif. Dari menciptakan penutup telinga untuk melindungi dirinya dan saudara-saudaranya dari jeritan Big Mom, menyumbat lubang meriam Kastil Beige, terlebih saat melawan Luffy di dunia cermin. Katakuri menunjukkan bentuk-bentuk perubahan tubuhnya yang menghindari serangan Luffy yang sudah memasuki Gear 4, serta membuat serangan mematikan untuk menghajar Luffy. Yang ketiga, Alchemy. Sama seperti Doflamingo, Katakuri juga telah membangkitkan kekuatan buah iblisnya, sehingga dia bisa memanipulasi daerah sekelilingnya menjadi mochi dan mengendalikannya. Selanjutnya, yang ketiga, tentu saja ada Monkey D. Luffy, sang MC tentu saja. Saudara-saudara, siapa yang tidak tahu tokoh yang satu ini? Dia adalah tokoh utama dalam cerita One Piece yang telah mengantar kita masuk larut dalam cerita One Piece. Tidak ada penjelasan yang cukup menggambarkan tokoh satu ini. Jadi langsung saja, berikut adalah beberapa hal yang cukup membuktikan bahwa Luffy adalah seorang masterpiece pengguna buah setan. Cekidot. Yang pertama, Gear 2. Perlu kita ketahui bahwa Luffy menciptakan Gear 2 ini karena terinspirasi dari kereta yang dinaikinya saat menaiki Rocketman. Kereta yang digunakan menuju Enies Lobby. Konsepnya adalah di mana Luffy memompa darahnya menjadi lebih cepat sehingga memberikan efek kecepatan. Dalam kasus Luffy, jantungnya terbuat dari karet sehingga jantungnya tidak akan meledak. Yang kedua, Gear 3. Jika dalam Gear 2, Luffy memompa darahnya. Kali ini dalam Gear 3, dia meniupkan sejumlah angin ke tulangnya melalui jempol tangannya sehingga menjadi ukuran yang gila. Ini membuat serangan Luffy mempunyai daya serta dampak besar terhadap musuhnya. Yang ketiga, Gear 4. Untuk Gear 4 tentunya berbeda dengan sebelumnya, di mana kali ini Luffy melapisi haki di tangannya lalu menggigit lengannya dengan tujuan memompa ototnya yang dalam kondisi dilapisi haki agar lebih mengembang. Tentunya ini merupakan hal yang sangat cerdas karena Luffy dapat mendapatkan kekuatan secara instan dengan skala berkali-kali lipat. Dan seperti yang kita tahu, sudah ada 3 jenis Gear 4 yang diperlihatkan oleh Luffy. Yang pertama, Bonesman. Yang kedua, Tankman. Dan yang ketiga, Snackman. Hohoho. Sangat cerdas bukan kapten kita yang satu ini? Lanjut, untuk yang keempat adalah Big Mom. Charlotte Linlin adalah nama asli dari Big Mom, merupakan kapten dari bajak laut Big Mom. Linlin lebih terkenal dengan nama Big Mom. Kekuatan Big Mom berasal dari buah setan Soru Soru no Mi yang tidak sengaja didapatkan dari Mother Carmel. Ini masih menjadi misteri bagaimana proses Big Mom memiliki kekuatan dari Soru Soru no Mi yang bertipe Paramecia. Kekuatan Soru Soru no Mi secara dasar adalah mengendalikan dan memanipulasi jiwa. Dalam cerita, Big Mom mampu berinteraksi dengan jiwa targetnya dan mampu mengambil dengan syarat tertentu. Berikut bukti bahwa Big Mom mampu mengoptimalkan kemampuan dari buah setan ini. Yang pertama, inkarnasi. Big Mom menarik jiwanya sendiri dan membuat pasukan yang menurutinya secara langsung dan menjadi telinga serta mata Big Mom secara keseluruhan. Contoh inkarnasi terkuat Big Mom adalah Prometheus, Zeus, dan Napoleon. Bukan Napoleon Bonaparte. 2. Homies. Homies merupakan makhluk hidup yang berasal dari benda mati yang ditransfusi jiwa dari penduduk Totland. Homies juga tidak bisa membantah perintah Big Mom, hanya saja Homies tidak menjadi mata dan telinga Big Mom secara langsung. Homies ini tidak ada batasan, sehingga bisa menjadi tentara gratis bagi Big Mom. Yang ketiga, Death Roulette. Untuk merebut jiwa seseorang, Big Mom harus memenuhi syarat yang ada, yaitu adalah orang tersebut menyerahkan jiwanya dengan sadar, atau membuatnya ketakutan dengan kemampuan Soul Focus.
Tapi Big Mom memilih cara yang cerdas untuk mendapatkan jiwa dari musuh yang masuk dalam daerah kekuasaannya tanpa membuang energi untuk melawannya. Adalah dengan memanfaatkan roulette kematian, di mana musuh yang sudah tidak mampu akan melarikan diri tetapi menolak kematian. Akhirnya terpaksa memainkan roulette kematian, yang akan membawanya ke beberapa pilihan yang sangat mengerikan. Akhirnya tiba juga di penghujung, dan yang menjadi penutup adalah Enel. Enel adalah seseorang yang merebut kekuasaan di Skype. Enel merupakan pengguna buah setan tipe Logia, Goro Nomi. Dikarenakan kekuatannya adalah petir, hal ini menjadikan Enel menjadi sangat terobsesi menjadi dewa, like a Zeus. Oleh karena itu, misinya adalah menguasai langit, bulan pada khususnya. Hanya ada satu alasan kenapa Enel menjadi masterpiece pengguna buah setan. Hal tersebut adalah karena kombinasi Haki Ken Bunsoku atau mantra yang dikombinasikan dengan kekuatan listrik Enel yang mampu membuatnya mengetahui lokasi persis dari setiap penduduk Skype dan mengetahui apa yang mereka bicarakan sekalipun. Sedangkan seperti yang kita pahami, Haki Ken Bunsoku hanya mampu mengobservasi jumlah orang dan aura seseorang, tapi tidak bisa mendengar apa yang orang bicarakan. Bukti dari kevalidan hal di atas adalah teknik Eltor yang dimiliki Enel. Apabila ada seseorang yang bicarakan Enel tidak baik, maka langsung tersambar petir entah dimanapun posisi orang tersebut. Itulah 5 masterpiece pengguna buah setan versi Nevertell. Dalam video ini tidak menentukan seberapa kuatnya masing-masing karakter yang dibahas, hanya saja mengagumi karya Oda Sensei tentunya. Bagaimana mereka memanfaatkan kekuatan buah setannya secara optimal dan efektif. Hope you guys enjoy this video. Thumbs if you like it, subs if you love it. See you guys on the next videos.